Yan, kan perubahan digital ini kan benar-benar merubah segala sesuatunya kan sebenarnya. Kalau dibilang kita tahu apa yang akan kita kerjakan besok atau lusa, atau kita bisa bikin planning, antisipasi sesuatu, kayaknya klise juga gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu setelah pandemi ini seperti apa. Sebenarnya bukan human resources aja sih, sebenarnya rekrutmen. Kita ngomong rekrutmen dulu. Karena kan sebelumnya banyak yang di PHK, kemudian perusahaan-perusahaan banyak yang tutup gitu. Nah sekarang kan ceritanya lah mau bangkit lagi. Nah kalau di divisi atau departemen rekrutmen itu apa yang dicari? Apakah masih tetap seperti dulu sebelum pandemi, atau dia akan mencari sesuatu yang more dan sebelum-sebelumnya gitu? Sebenarnya kalau bagian rekrutmen itu kan hanya mencari apa yang dibutuhkan oleh user. Usernya itu kan bagian-bagian yang ada dalam produksi ya, gitu kan. Nah, kalau usernya itu berubah kebutuhannya, ya human resources ini bagian rekrutmen harus bisa menyesuaikan diri untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh user itu gitu loh. Apakah rekrutmen itu ada misalnya bisa memberikan input kepada user bahwa sekarang begini loh, kok dicarinya seperti ini, itu ada seperti itu nggak? Ada, pasti ada. Ada kita duduk bersama gitu antara bagian human resources dengan bagian user gitu kan. Dengan pimpinan perusahaan juga bahwa kebijakan perusahaan next seperti apa gitu kan. Bagian produksi ini akan memenuhinya dengan cara sebagai apa gitu lah. Caranya itu misalnya menurut produksi seperti ini dan dia meminta orang-orang yang seperti ini gitu kan. Kita bisa mengatakan bahwa tidak harus seperti itu gitu loh. Bisa juga dengan seperti ini gitu loh. Asal mau bagaimana gitu. Itu memang proses bargaining sih sebenarnya. Human resources tuh memang bagian yang sebenarnya nggak enak kalau aku bilang ya. Bukannya apa-apa, karena dia itu fungsinya adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan antara pekerja dengan pimpin perusahaan. Dia harus bisa mentransfer apa keinginan perusahaan kepada pekerja dan harus bisa juga menyampaikan apa keinginan pekerja pada perusahaan. Dan kita tahu itu adalah keinginan yang sangat bertolak belakang kan, gitu loh. Dan bagaimana kita bisa menyatukannya menjadi satu titik temu yang kedua belah pihak bisa mau menerima dengan plus dan minusnya gitu. Sejauh mana dia harus mengurangi tuntutannya, sebagaimana dia juga harus mau memberi kepada berkompromi. Challenge yang paling berat tuh apa tuh untuk kita bisa menyatukan mereka, bridgingnya gitu loh? Memberi pemahaman ke kedua belah pihak bahwa kalau dari pihak karyawan mengatakan tidak ada kami, you punya uang berapapun nggak akan jalan kan, gitu loh. Dari pihak yang pemodal, pengusaha juga mengatakan kalau aku nggak gaji kamu, nggak bayar kamu, kamu juga nggak bisa makan kan, gitu. Itu harus kita imbangi kedua belah pihak, bagaimana tidak menyakiti yang sini dan juga tidak menyakiti yang sini. Itu yang biasanya juga sangat alot gitu loh. Kalau kita terlalu membela pihak karyawan, perusahaan pasti marah juga ke kita. Kamu dibayar, kenapa milih membela mereka gitu loh. Ketika kita sangat membela pengusaha, mereka bilang, kamu juga orang bayaran gitu loh. Nah, iya kan? Karena kita juga memang digaji gitu. Kenapa kamu bela mereka gitu loh. Nah, terus menyikapinya bagaimana tuh Yan? Ya menyikapinya ya saya hanya mengatakan bahwa oke, benar kamu ya punya andil di perusahaan ini, gitu kan. Tapi bukan satu-satunya yang menentukan. Pengusaha juga punya andil, gitu kan. Jadi coba kita duduk bersama, mana sih yang sebenarnya nggak begitu urgent, gitu, yang masih bisa kita terimalah, gitu loh. Supaya kita juga bisa dapat benefit dari perusahaan ini, gitu kan.
Dengan pengusaha juga gitu. Ayolah gitu loh. Karyawan ini juga kan aset kamu gitu loh. Bukannya beban gitu loh. Itu aset gitu loh. Kalau kamu tidak piara aset kamu, gue bilang, pasti usaha kamu juga akan turun, gue bilang gitu. Percaya deh, gue bilang gitu. Jadi ayolah, rawat aset kamu dengan baik, pasti kamu akan maju. Kalau ada perusahaan bilang bahwa itu bukan aset loh, itu liability. Ya kan biasa kan perusahaan juga gitu, itu liability sampai dia berproduksi dan produktif baru oke lah itu aset gitu. Itu kan justru mindset awalnya mindset pengusaha itu yang harus dirubah gitu loh. Seperti juga mindset karyawan yang maunya nuntut terus gitu kan. Itu yang harus dirubah, bahwa kita ini mitra gitu loh, bukannya satu menguasai yang lain gitu. Seperti itu. Ribet juga ya. Ribet. Penguasa sama ini. Kan keluhan-keluhan juga masuk ke HR bukan? Iya. Keluhan masuk ke HR. Keluhan dari atas maupun keluhan dari bawah gitu loh. Masuk ke HR. Dan kalau sudah bermasalah juga pimpinan coba HR bagaimana SDM ini bermasalah gitu, misalnya targetnya nggak terpenuhi, salahnya ada di mana gitu kan. Ada nggak yang vital apa gitu yang pernah dialamin? Yang maksudnya vital itu bukan vital dalam hal ya udah akhirnya nih karyawan dikeluarkan saja. Yang tadinya manajemen bilang ya udah dikeluarin aja, nggak mau. Tapi sampai peran HR itu sangat penting membuat dan menyadari bahwa dia betul-betul orang yang bagus yang harus dipertahankan. Pernah nggak mau seperti itu? Ada juga yang kayak gitu. Jadi HR-nya harus memang punya pengetahuan yang sangat lengkap tentang karyawan yang dikeluhkan ini, sehingga dia harus berani ya, harus berani berkata benar tentang karyawan ini untuk bicara dengan pengusaha gitu kan. Dengan resiko dia sendiri yang dipecat. Dengan resiko seperti itu. Gitu kan. Sampai pernah kejadian bilang, "Saya presiden direktur." Gitu kan, perusahaan ini. Dan HR hanya mengatakan, "Saya manajer HRD. Saya yang mengerti karyawan." Ada kejadian yang seperti itu juga gitu. Ya resikonya memang pengusaha akan bilang, kenapa kamu membela sekali karyawan, gitu kan. Saya hanya mengatakan ini bukan soal bela membela gitu kan, karena saya bela dia misalnya gitu pun nggak ada benefitnya buat saya gitu kan. Benefitnya itu yang akan rasakan perusahaan, bukan saya pribadi, gue bilang gitu. Seperti itu sih. Pernah kejadian juga ya ternyata. Pernah kejadian gitu loh. Yang enggak enaknya pun memang banyak sih ya. HR tuh kebanyakan emang enggak enaknya gitu kan. Kalau kita kelewat disiplin katanya kita keras gitu kan. Kalau kita losin gitu, ini nggak berfungsi. HR-nya berfungsi nggak sih? Apa gunanya sih dia dibayar gitu kan? Seperti itu gitu. Ya seperti itulah gitu loh. Mengalami ketika perusahaan harus di merger, kan sebagian karyawan harus di layoff, bukan di layoff, memang harus diputus. Dan kita harus memilahkan produk bagian-bagiannya akan dirampingkan pasti. Kalau orang merger kan pasti minta perusahaan yang ramping toh. Betul. Gitu kan, nggak mau yang besar. Harus dirampingkan. Kita harus memilih dari bagian ini mana yang akan kita potong gitu kan, yang ini yang mana gitu. Jadi ketika saya harus ke bagian produksi, muter gitu, padahal hanya untuk kontrol gitu kan, hanya untuk kontrol apakah mereka bekerja dengan baik atau enggak gitu kan. Itu sempat terdengar mereka mengatakan malaikat maut lewat. Karena memang saat itu sedang masa-masa kita approach satu persatu yang mau kita putus. Jadi mereka berpikir saya pengkontrol itu sedang melihat siapa lagi yang mau dipanggil ke depan untuk di-approach, diputus. Itu rasanya gimana gitu ya. Apalagi
Kalau kita harus benar terus menghadapi mereka dan bargaining untuk mutus gitu kan, harus mengasih pemahaman kepada mereka dan mereka juga pasti bertahan gitu loh, tidak mau diputus seperti itu. Tapi ini bukan karena kontraknya selesai atau enggak, tapi karena keadaan perusahaan Karena yang ada harus perusahaan harus memutuskan gitu. itu ya. Iya. Waduh, ini sama juga nih pertanyaannya, pelampiasan seperti apa tuh? Itu kan kayak seperti kita bicara diri sendiri kan kalau kita Iya. dipanggil. Bukan karena kita HR jadi kita juga tidak akan di PHK kan? Iya. Bagaimana itu memanage? Iya, memanage memang. Menerima bahwa itu adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab saya. Efek sampingnya adalah seperti itu, bahwa hati nurani kita akan terguncang gitu kan. Karena bagaimanapun tidak ada satu orang pun yang ingin di PHK, pasti kan. Sebaik manapun kita menawarkan paketan gitu kan, yang orang bilang golden shake hand gitu kan. Iya. Ada nggak ada itu? Ada sih untuk level-level tertentu ada, tapi kalau untuk level-level yang lain tuh pasti paketannya sama gitu loh. Take it or leave it gitu kan. Seperti itu. Golden shake hand tuh biasanya yang atas yang penting banget kali ya, baru ada golden shake hand ya. Tapi feel guilty itu mah pasti selalu ada lah pada saat kita. Ada. Padahal itu bukan kemauan kita kan, gitu kan. Tapi orang justru makanya itu belum apa-apa orang udah bilang, wah malaikat maut gitu. Padahal dan itu kejadian akhir tahun kan. Akhir tahun mau Christmas sampai 24 itu saya mau itu kan, aduh Tuhanku, saya pulang malam gitu kan, mau Christmas Eve gitu kan, nggak bisa. Akhirnya memang saya sampai rumah malam, mandi cuman karena untuk perlu ketenangan hati kan gitu kan, saya misa gitu malam Natal untuk menenangkan hati saya gitu loh. Nggak fokus tapi tapi berusaha bahwa please gitu kan, katanya you datang untuk memberi damai, tolong beri saya damai di hati ini gitu. Walaupun habis PHK-in 100 orang gitu ya. Kalau sekarang, zaman sekarang ini HR yang seperti apa tuh nanti yang harus ada? Kan berbeda kan HR yang sebelum pandemi dan sesudah, apalagi sekarang kan everything is digital gitu. Kayaknya harus bisa melihat bahwa segala sesuatu bisa dikerjakan dari rumah ya, tidak harus ke tempat kerja. Itu perusahaan bisa terima nggak gitu? Selama ini kan dulu kita mau jam kerja kantor itu adalah jam sekian sampai jam sekian. Kalau Anda tidak absen jam sekian dengan sampai jam sekian, berarti Anda tidak bekerja, gitu kan? Ya pola seperti itu yang harus dirubah gitu loh, bahwa bisa dikerjakan di rumah gitu. Hasilnya apa? Submit. Seperti sekarang mahasiswa-mahasiswa yang mengerjakan tugas-tugasnya dari dosennya kan submit sampai batas jam sekian gitu kan, itu bisa dikerjakan. Bisa juga ya seperti itu ya. Kalau untuk yang bukan produksi ya. Iya. Itu bisa. Nah itu pertanyaannya, kalau produksi kan berarti dia mesti tetap segitu. Skillnya seperti apa? Ada perubahan nggak? Kan pemetaannya kan berbeda sekarang kan. Human resources yang ada itu berbeda. Misalnya contoh kalau zaman kita nih ya, bahwa segala sesuatunya tuh bisa kita touch, ya kan? Bisa kita lihat. Tapi kan zaman sekarang seperti milenial, semuanya kan serba maya, ya kan? Itu ada satu challenge tersendiri nggak bagi pengusaha yang mereka harus maju dengan kualifikasi karyawan yang akan direkrut kayak apa, kayak begini gitu misalnya. Lebih baik skillful atau lebih baik yang, kalau dulu kan kita gitu, minimal S1 ya, ya dong? Yeah. Kalau yang ini SMA, oke. Yang ini minimal pokoknya S1 ini. Nah sekarang apakah itu juga, what do you think gitu ya? Ini kan sesuatu ke depan yang kita nggak pernah tahu ya. Apakah itu juga sebagai satu basic yang masih bisa kita pertahankan untuk melihat resources yang berkualitas, yang bisa kerja gitu? Kalau untuk bisa kerja, saya melihat
jenjang pendidikan tertentu ya, itu tidak jaminan juga bahwa dia mampu bekerja. Experience itu lebih berbicara, gitu ya. Jenjang pendidikan tertentu itu hanya membedakan dia lebih open minded, dia lebih bisa belajar, gitu loh. Tapi kalau untuk skill belum tentu. Lebih banyak yang berdasarkan experience, walaupun pendidikannya dia misalnya hanya SMK lah gitu loh. Tapi experience-nya dia akan pasti lebih jago dengan S1 yang lebih fokus, maksudnya lebih apa tuh? Kalau skill-nya lebih terasa dengan pengalamannya dia. Kalau yang S1 baru gitu kan, dia hanya teori taunya. Padahal dalam prakteknya mungkin gitu ya, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan teori gitu. Misalnya kalau teori misalnya harus begini dulu baru sampai ke sini gitu kan. Padahal berdasar experience orang ini, nggak harus lewat situ, lewat sini pun langsung bisa jadi kok sebenarnya. Dan itu kan memotong cost yang sangat banyak. Ada shortcutnya. Nah, tapi kalau bagi pengusaha, apakah itu yang dicari? Aduh, kan perlunya S1, kenapa kamu cari SMK nih? Dengan pengalaman 3 tahun misalnya gitu. Itu akan ada seperti itu kan sebenarnya? Akan ada. Jadi kita akan berbicara level apa sebenarnya yang dibutuhkan, gitu kan. Kalau memangnya dia nanti diproyeksikan untuk menjadi manajemen gitu loh, memang pendidikan itu perlu gitu loh. Karena untuk merubah mindset, untuk merubah daya analisa itu nggak bisa kalau hanya berpendidikan dalam sampai level sini, itu susah. Plus pengalaman tetap juga susah. Makanya kalau kita bicara dengan serikat pekerja gitulah, sangat berbeda dengan bicara dengan manajemen. Serikat pekerja selalu mengatakan pokoknya gitu loh. Sudah kita kasih pemahaman pun gitu, sangat susah untuk digoyang. Mereka pokoknya gitu loh. Sedangkan kalau yang kita cari buat manajemen, pola pikirnya pokoknya gitu, kan susah nanti kita. Gitu loh. Seperti itu jadinya. Ada level-level tertentu yang memang pendidikan dibutuhkan, tapi tidak selalu harus gitu loh. Nah, kalau sekarang ini kan seperti Bapak Mas Bro kita bilang kan, nggak penting tuh yang namanya ijazah, nggak penting tuh yang namanya title. Ya kan? Bener nggak? Waktu kan si Mas Bro kan ngomong gitu. Itu so what do you think? Itu yang kayak gitu-gitu. Ada benernya juga kali. Ada benernya juga untuk tertentu. Seperti yang tadi saya bicara sama Tuti, bahwa di organisasi tertentu, di bidang tertentu, gitu kan. Misalnya kayak universitas, gitu kan. Pasti yang diambil menjadi pengajar adalah yang punya sederet level 10 meter, ya, daripada yang gelarnya cuma 1 meter. Kenapa? Memang pemikiran yang dibutuhkan, gitu loh. Tapi kalau untuk di lapangan misalnya gitu kan, belum tentu yang punya gelar 10 meter itu menang dari yang punya gelar cuma 1 meter, gitu loh. Karena yang punya gelar 1 meter itu sudah tahu seluk-beluknya lapangan, gitu loh. Jadi statement itu apakah akan mislead anak-anak yang masih kuliah atau yang akan kuliah atau yang akan sekolah nggak tuh kalau kayak gitu? Atau memang keadaan sekarang seperti itu? Kayaknya keadaan sekarang yang membuat kita berpikir seperti itu, tidak seperti yang dulu ya. Karena kenyataannya banyak gitu kan, sudah S1 loh, susah banget cari kerja. Setuju itu. Kalah dengan anak SMK gitu loh. Karena ya itu, saya bilang beban ilmu yang diberikan waktu kita sekolah
yang sekolah umum ya, kelewat lebar, kelewat banyak yang mau dicekokin gitu loh, sehingga kita harus tahu 1001 macam ilmu gitu kan. Padahal ketika kita kerja, yang kita butuhin ilmunya tuh cuman segini, yang ini nggak kepake gitu loh. Tapi kan tetap bahwa edukasi itu udah nggak penting saat ini. Kalau kita sering dengar kan, kenapa sekolah, nggak usah sekolah, cari aja di Google, gitu kan, kurang lebih lah, gitu. Tapi kalau misalnya dari segi your expertise bahwa pendidikan itu masih keharusan, ini kan bertolak belakang. Dan yang berbicara saat itu kan pada waktu itu kan statementnya kan datang dari Mas Bro, dari Menteri gitu. Ini kita berbicara dalam konteks nantinya, dalam konteks apa? Pada saat mereka mencari pekerjaan. Ya itu, mungkin kalau ilmu pengetahuan umum gitu ya, memang kita bisa Google sekarang, apapun, betul, kita bisa tahu, gitu loh kan. Tapi kan sebatas itu kita taunya. Kalau kita sekolah lah istilahnya, kan biasanya ada tambahan dari masing-masing pengajar untuk mendalami materi itu yang masing-masing pengajar beda pasti untuk memberi ilmunya gitu. Dan kalau ilmu itu harus praktek gitu kan, praktek dengan bimbingan YouTube misalnya gitu, pasti beda dengan praktek ada bimbingan secara fisik dari dosennya gitu. Karena kita udah bener kok ngikutin instruksinya gitu dari YouTube, kok gagal ya, kita nggak tahu gagalnya di mana. Nggak ada diskusi kali ya? Nggak ada diskusi, nggak ada pendalaman gitu kan. Masing-masing orang kan daya serapnya beda. Nah di situ yang harus seorang dosen gitu kan harus bisa melihat anak didiknya gitu kan. Oh ini kamu belum paham nih di bagian ini sehingga kamu salah gitu loh. Juga pendidikan karakter kan, betul. Itu tidak bisa kalau saya sih belum percaya pendidikan karakter hanya bisa dibentuk dengan YouTube dan Google, dengan hanya membaca gitu. Itu harus praktek kan. Apakah itu sebagai salah satu syarat yang harus dalam balik lagi pada saat kita merekrut atau pada saat kita meng-hire kalau karakter iya, itu harus tuh ya, harus. Jadi walaupun dia sejago apapun, se-skillful apapun, setinggi apapun dia punya ilmu, tapi kalau karakternya kok kita jadi karena saya pernah pengalaman ada beberapa calon gitu kan, dan bukan saya yang menentukan, waktu itu ada atasan saya yang menentukan. Terus saya kata, Bapak terima dia? Iya. I don't think so, aku bilang gitu. Gitu kan. Karena saya udah melihat ada satu yang salah dengan orang ini, tapi saya nggak tahu apa gitu, karena saya baru cuman dari itu kan, ya kan. Nah, ketika sudah masuk berapa lama, sama sekali tidak bisa berkembang orang ini. Susah sekali untuk dibentuk. Karena kan ketika kita masuk satu perusahaan, kita pasti membawa budaya kita, karakter kita sendiri kan untuk masuk. Sedangkan satu perusahaan pasti punya budaya dan karakternya yang harus kita menyesuaikan diri gitu, untuk supaya kita bisa masuk dan bisa bekerja dengan optimal di perusahaan ini. Itu nggak bisa gitu loh. Aku bilang what I say gitu kan. Akhirnya keluar juga dikeluarin atau? Akhirnya keluar. Itu setelah masa percobaan gitu atau? Enggak, waktu itu udah lewat? Udah lewat masa percobaan. Berarti kita tidak bisa melihat karakter seseorang yang kita rekrut itu pada masa, nggak bisa ya? Ngeri juga ya menentukan. Iya, sebenarnya kan ada tes psikologi, ada apa kan gitu kan. Kalau orang yang biasa manipulatif gitu kan, itu bisa, dan dia biasa untuk mengerjakan tes seperti itu, dia bisa gitu. Cuma memang kita harus mempercayai, kalau saya bilang insting kita gitu loh, bahwa
ini orang ada yang nggak bener gitu loh untuk bekerja di sini gitu misalnya gitu. Secara pribadi mungkin dia oke-oke aja gitu, tapi untuk bekerja ini orang nggak bener gitu. Nah sekarang bagaimana nih anak-anak milenial sekarang yang sekolahnya online, ya kan, terus bawaannya gadget, sosial media, dan malah ada yang menghasilkan dengan mereka punya sosial media tanpa harus kerja. Perubahannya akan seperti itu, bahwa hal-hal yang menghasilkan uang tidak hanya kita bekerja secara fisik di dalam suatu perusahaan. Itu perubahan yang harus kita terima. Dan itu yang akan dikejar oleh anak-anak muda. Gitu loh, karena mereka akan begitu. Berapa sih yang kamu dapat ketika kamu bekerja dalam perusahaan dengan jam kerja yang sangat terikat gitu kan? Dengan saya yang santai-santai saja di rumah, kerja semau saya dapat, semau saya punya mood kerja gitu loh. Tapi bisa menghasilkan gitu kan. Kenapa makanya sekarang banyak sekali orang yang ingin jadi YouTuber. Karena mereka melihat yang sukses YouTube-nya di like berapa orang, dia kan di follow berapa orang, itu endorse produk itu kayaknya duit ngalir dengan gampangnya gitu. Percaya nggak itu? Percaya nggak itu? Kalau itu kan orang terbuai ya, terbuai dengan itu. Mereka kan tidak tahu perjuangannya di balik itu kan sebenarnya, gitu loh. Bahwa untuk mencapai itu juga perlu perjuangan yang sangat berat gitu kan. Apakah mereka bisa meng-create konten yang sangat mengikat para pengikutnya untuk selalu menonton, misalnya seperti itu. Atau cuma lihat sepintas lewat. Nggak akan dapat duit kan kalau seperti itu. Mereka tahu nggak, untuk mereka dapat duit dengan jadi YouTuber itu harus seperti apa? Itu yang belum dibuka, yang belum terbuka, dia diketahui oleh semua anak muda. Semua sekarang sedang tergila-gila. Ikutin tren lah. Ya, karena itu yang lagi tren. In your experience gitu ya, masih percaya yang mana, conventional working atau digital working kayak gitu? Lebih mana yang ini? Atau dua-duanya atau? Akan berjalan beriringan. Karena physical working pun tidak akan bisa seluruhnya terhapus. Karena ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa dikerjakan secara remote. Tapi saya punya pengalaman loh ya. Maksudnya kayak di China gitu. Kenapa garment begitu murahnya dan sangat amat murah gitu kan? Ternyata mereka klaster-klaster keluarga. Jadi pabriknya itu hanya packing, kayak gudang packing gitu. Tapi yang ini terutama garment lah ya. Itu rumahan. Jadi kalau ada order misalnya 10 juta pieces gitu ya, itu satu kampung tuh kerjain. Nah, itu memang tidak ada fisik di perusahaan, tapi kan secara kerjaan fisik tetap ada di rumah kan? Ya. Itu yang saya maksud dengan pekerjaan fisik yang tidak bisa secara remote control gitu loh. Tetap aja ada pekerjaan fisik di rumah gitu loh. Hanya beda tidak terkonsentrate dalam satu area gitu. Karena di rumah saya dulu waktu saya sekolah gitu, itu ada mereka buat aksesoris ya gitu. Terus saya lihat tetangga saya bawa kayak mutiara-mutiara gitu dibawa ke rumah. Ngapain? Saya bikin kalung, saya bilang modelnya sudah ada, saya tinggal ngikutin gitu. Dan dia sub gitu kan. Dan itu cukup menghidupi dia juga dengan sambil dia masih bisa jaga anak. Ya kan? Karena dia tidak meninggalkan rumah kan, hanya meninggalkan rumah ketika dia harus store dan ambil bahan. Gitu. Ya, karena kayak sekarang gini kan kita restoran mati, department store mati gitu kan. Semua yang kita lihat kasat mata nih ya, divert dengan segala macam itu remote, kerja di rumah, ya kan? Nah, sampai dapur pun di rumah. Restoran itu kan kalau kita bilang restoran kan berarti dapurnya di sana ya. Tapi ini
di rumah gitu loh. Jadi competition-nya kan makin tight ya. Iya. Nah, I don't know juga sih sebenarnya perusahaan-perusahaan itu ke depannya seperti apa dalam hal Iya, itu. kita belum bisa memprediksi sampai sejauh itu ya. Mm-mm. Ke depannya itu kita mau hidup seperti apa gitu. Dan pasti semua bidang termasuk human resources harus menyesuaikan diri dengan itu. Gitu. Karena kalau tidak menyesuaikan diri pasti kelibas dan habis. Percaya nggak kalau nanti ke depannya kita nggak perlu human resources? Department maksudnya. Human resource department dalam satu perusahaan gitu. Mungkin Kira-kira. aja. Kenapa itu mungkin ya? Kalau semua pekerjaan itu bisa disub-subkan gitu kan, nggak perlu dong human resources. Buat apa? Rekrutmen. Karena pekerjanya di rumah mereka masing-masing kok. Itu cuma tinggal masuk target apa enggak. Kan bayarnya per target kan. Per project. Udah per project. Tidak ada human yang harus dikelola. Gitu loh. Serikat buruhnya nangis dong. Gue larinya ke situ lah. Serikat buruhnya sih nggak nangis. Pengurus serikat buruhnya yang nangis. Ya karena buruh-buruhnya itu in any way mereka kerja di rumah ya. Kerja di Tapi rumah. pengurusnya yang kerja di rumah kan dia nggak tahu penghasilannya berapa kan. Sedangkan kalau mereka jadi masuk anggota serikat buruh, kan iurannya adalah berapa persen dari pendapatan mereka kan. Kan dia nggak tahu. Apakah semua orang mau jujur ketika penghasilannya dipotong? Enggak. Enggak sih. Jelas enggak. Enggak akan. Nah, ke arah itu enggak tuh serikat buruhnya bisa disappear? Karena ini penting loh ya. Kan ke depannya kan. Karena kalau human resources itu enggak ada, bukan yang enggak ada, maksudnya memang it's not really important lagi, important role di satu perusahaan atau di satu organisasi misalnya gitu kan. Berarti kan itu nanti kita kayak ngitung mundur. Yang anak-anak sekolahan ini terus gimana? Mereka kalau zamannya kita kan, kalau kita saya mau jadi marketing gitu, sekolah bisnis. Terus saya mau dihukum atau lawyer gitu kan, kayak gitu. Nah sekarang kan boleh dibilang apa? Iya loh, maksudnya kita kan kerja lumayan lama kan corporate ya. Sampai sekarang saya juga nggak bisa menemukan tuh. Ya memang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ke depan ada beberapa bidang pekerjaan yang akan hilang, gitu kan? Karena ya seperti itu. Hilang atau berganti format misalnya gitu. Apa tuh maksudnya? Tidak dibutuhkan lagi. Kan kalau tidak dibutuhkan lama-lama hilang kan, gitu loh. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi memang tergantung ya. Which is salah satunya HRD atau enggak dong ya? Enggak kali ya? Mungkin aja sih kalau memang sudah tidak ada pabrik. Tapi mungkin nggak? Pabrik sama sekali nggak ada. Pabrik pasti ada, tapi kan bisa pakai robot. Mechanical. Iya, tapi kan robot itu juga kan dikendalikan orang, toh? Oh iya, betul-betul. Pasti ada gitu loh. Tapi mungkin kebutuhannya tidak sebanyak ketika sekarang semua masih manual gitu loh. Iya, ngebayangin ya kalau satu pabrik itu dia mempunyai pekerja di dalam itu sekali satu shift tuh 400 gitu kan. Nah sekarang kalau semuanya udah mechanical robot gitu, dia hanya memerlukan nggak lebih dari 10. Ya, iya. Itu kemana yang lainnya nantinya? Itu kemana? Yang lainnya ya berjuang di luar itu gitu. Jadi memang harus membuka wawasan itu bahwa mengisi perut tadi tidak harus bekerja secara formal. Secara corporate. Jadi akan timbul banyak pekerjaan informal. Sekedar survive ya untuk hidup. Ya berarti dengan kata lain, itu kembali lagi pertanyaan apakah pendidikan itu jadi emas gitu kan? Sekarang is it necessary? Mungkin udah nggak perlu lagi kali.
Ini kita bicara ke depannya, which is kita nggak tahu ya, UN ini kan nggak ngerti gitu. Tapi ada kemungkinan seperti itu berarti ya? Ada kemungkinan seperti itu.